Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam adalah momen terbaik untuk menenangkan hati, melihat kembali perjalanan sepanjang hari, dan membiarkan firman Tuhan meneguhkan hati kita. Malam ini kita akan merenungkan satu ayat yang terdengar pahit, tetapi menyimpan pelajaran yang dalam. Mari kita membaca dari Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Sekilas ayat ini seperti sedang membahas masalah uang. Tetapi sesungguhnya ketika kita menelaah lebih dalam, ayat ini bukanlah undangan untuk mengejar harta, melainkan mengajar kita tentang kekayaan yang sejati, yaitu kekayaan rohani yang membuat hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, Amsal 19 ayat 4 menggambarkan realita kehidupan manusia. Ketika seseorang memiliki banyak, dia dikelilingi. Ketika seseorang kekurangan, dia sering ditinggalkan. Semua kita pernah melihat atau mungkin mengalami hal itu. Ada yang tiba-tiba punya banyak teman ketika sedang berhasil. Tetapi ketika mengalami masa sulit, seolah dunia berubah jadi sunyi. Firman Tuhan tidak menghakimi, tetapi menggambarkan kehidupan sebagaimana adanya, supaya kita tidak kaget, tidak kecewa berlebihan, dan tidak menaruh harapan pada manusia secara tidak sehat. Ayat ini mengajak kita untuk menempatkan hati pada yang benar. Sahabat terkasih, kita tahu ayat ini berbicara tentang kekayaan. Tetapi malam ini kita fokus pada sebuah kekayaan yang jauh lebih berharga, yaitu kekayaan rohani. Kekayaan rohani bukan tentang uang, bukan tentang fasilitas, bukan tentang status, tetapi tentang hati yang tetap teguh, iman yang bertumbuh, damai sejahtera yang tidak bisa dibeli, sukacita yang tidak ditentukan keadaan, ketenangan di tengah badai, karakter yang memuliakan Tuhan, hikmat dalam memutuskan, kasih kepada Tuhan dan sesama. Inilah kekayaan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa berkurang saat keadaan berubah, dan tidak akan bubar begitu seseorang mengalami kesulitan. Kekayaan rohani tidak ditinggalkan siapapun, karena Tuhan sendiri yang menjaganya. Sahabat terkasih, manusia sering tertarik pada kekayaan luar, prestasi, jabatan, kemampuan, pencapaian, penampilan, harta. Tetapi Tuhan selalu tertarik pada kekayaan dalam, yaitu isi hati. Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi jiwanya kaya. Ada orang yang tidak memiliki banyak, tetapi kata-katanya menyembuhkan orang lain. Ada orang yang tidak terkenal, tapi menyimpan damai yang dalam. Inilah inti dan renungan malam ini. Sahabat terkasih, status seseorang bisa berubah, rezeki bisa naik dan turun, pekerjaan bisa berganti, teman bisa datang dan pergi. Tetapi identitas rohani tidak berubah. Siapa kita di hadapan Tuhan tidak pernah ditentukan oleh apa yang kita miliki. Tuhan tidak pernah menambahkan atau mengurangi kasih-Nya hanya karena isi rekening kita berubah. Dia tidak mencintai kita lebih ketika kita punya banyak dan tidak mencintai kita kurang ketika kita punya sedikit. Yang membuat hidup kita kaya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sahabat terkasih, Amsal 19 ayat 4 berkata bahwa kekayaan menambah banyak sahabat. Tetapi hanya kekayaan rohani yang menambah sahabat yang benar-benar berarti. Sahabat yang mendoakan kita, sahabat yang menegur dengan kasih, sahabat yang mau menangis bersama, sahabat yang ada di masa sulit, sahabat yang selalu menarik kita kembali ke Tuhan. Hubungan yang didasari kekayaan dunia akan hilang ketika uang hilang. Tetapi hubungan yang didasari kekayaan rohani
akan tetap ada meski keadaan berubah. Sahabat terkasih, Amsal 19 ayat 4 berkata bahwa orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak termasuk dalam daftar orang yang meninggalkan kita. Justru Dia dekat ketika kita lemah. Dia hadir ketika kita tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Dia menguatkan ketika kita merasa ditinggalkan. Dia menopang ketika kita tidak punya siapapun lagi. Kekurangan membuat manusia menjauh, tetapi kekurangan justru membuat Tuhan mendekat. Karena itu, kekurangan bukan penghinaan. Sahabat terkasih, renungan malam adalah saat yang tepat untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sedang mengejar kekayaan dunia atau kekayaan rohani? Apakah hati kita tenang atau gelisah? Apakah kita hidup dengan integritas? Apakah kita membangun hubungan yang tulus? Apakah hidup kita memancar kebaikan Tuhan kepada orang lain? Malam ini, biarlah Tuhan mengarahkan ulang hati kita untuk mengejar kekayaan yang benar. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kekayaan yang sejati bukan apa yang kami punya, tetapi siapa kami di hadapan-Mu. Ajari kami membangun kekayaan rohani, hati yang tetap bersyukur, iman yang teguh, dan kasih yang tulus. Dan bila suatu hari kami mengalami kekurangan, biarlah kami tetap merasa kaya karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penuhi hidup kami dengan damai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.